Shalom. Kita baca dari Keluaran bab 29 dengan judul perikop mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercelah, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah itu. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, dan kau ambillah darahnya, dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikkanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya,
paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga 1 keping roti, 1 roti bundar yang berminyak, dan 1 roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka, dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Harun ditahbiskan menjadi imam. Beberapa ritual dan upacara yang dilakukan sesuai dengan instruksi Tuhan sangat detail dan melibatkan lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela menjadi korban sembelihan untuk kemudian dibakar. Itu adalah menjadi korban persembahan yang harum bagi Tuhan. Saya ingin menggarisbawahi yang ini. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Saya kasih warna merah. Ya, jadi
karena itu adalah kudus. Jadi janganlah dimakan oleh orang-orang lain ya. Tetapi orang awam janganlah memakannya. Lihat ini. Jadi kalau ada sisa harus dibakar habis. Jadi ada orang awam tidak boleh, hanya Harun. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan ya. Jadi kalau ada sisa harus dibakar sampai habis, tidak boleh ya. Mengapa? Itu ketetapan dari Tuhan ya. Kita kepada Tuhan itu tinggal patuh ya. Tuhan yang benar tentunya. Kalau Tuhan yang nggak benar jangan mau patuh ya. Itu namanya Tuhan-Tuhanan ya, yang bukan Tuhan ya. Karena nanti hasilnya juga beda. Kalau Tuhan yang benar kita patuh. Tuhan yang benar apa bedanya dengan Tuhan yang salah atau Tuhan jadi-jadian? Dari buah-buahnya, dari perbuatan-perbuatannya, dari hasilnya. Kalau Tuhan yang benar itu menghasilkan yang kudus. Kalau Tuhan yang salah atau Tuhan jadi-jadian itu menghasilkan kehancuran, pembunuhan, kebencian, permusuhan. Itu Tuhan jadi-jadian ya. Jangan diikuti, tinggalkan. Kemudian tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu ya. Jadi tiap-tiap hari harus menyembelih seekor lembu jantan ya. Cukup ini ya, cukup mahal biayanya ya, tapi kan Tuhan menyediakan. Jadi yang penting yang dituntut dari orang Israel waktu itu adalah ketaatan. Sayang sekali beberapa atau mungkin juga banyak orang Israel waktu itu tidak taat sehingga mereka binasa. Nah, tidak taatnya, ada yang mencoba mendekati atau memakan, itu akan mendapatkan konsekuensi yang fatal. Nah, sedangkan ini ya, 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Wah, ini menarik. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu yang adalah sudah menjadi maha kudus. Ya itu. Ini zaman Musa, zaman perjanjian lama. Sekarang lembu jantan, domba-domba yang tidak bercela itu sudah diganti oleh Yesus. Yesus telah menjadi korban sembelihan, korban yang sempurna. Tuhan sendiri ya, menjadi manusia dan disebut anaknya, anak Tuhan. Tuhan sendiri mengorbankan anaknya, dan itu menjadi korban yang sempurna, penghapus dosa sekali untuk selama-lamanya ya. Jadi tidak boleh tiap hari, jadi tidak perlu tiap hari harus menyembelih, mengorbankan lembu atau binatang atau domba. Tidak perlu lagi tiap hari mempersembahkan korban bakaran, tetapi sudah sekali untuk selama-lamanya, sebab Yesus adalah korban yang sempurna, menjadi anak domba yang disalib, disembelih, mencurahkan darah juga kan. Jadi itu adalah kurban yang sempurna. Setiap orang yang kena kepada Tuhan Yesus akan menjadi kudus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.